الرحيم Recording in progress. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين اللهم ارحمنا بالقرآن فانطلقوا وهم يتخافتون kalau mau panen maka berangkat pagi-pagi hari Kamis kita sudah bahas maka berangkatlah mereka sepagi mungkin wahum yatakhafatun dan mereka saling berbisik alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin jangan sampai kedengeran ya sama orang miskin pada datang wa ghadaw ala hardin qadirin dan mereka berangkat sepagi mungkin untuk menghalang-halangi supaya nggak bayar zakat nggak mengeluarkan zakat kebun mereka dan mereka menghalang-halangi orang miskin supaya nggak minta dari mereka padahal mereka bisa mengeluarkan zakatnya. Antalaku wa hum yatakhafatun. Berangkat sepagi mungkin dan mereka berbisik-bisik. Dan ini bedanya nih, orang Indonesia sama orang dari negara manapun, termasuk orang-orang Arab. Kalau orang Indonesia mah nggak usah kerja, dengar aja kebagian duit, ada uang denger. Kalau mereka enggak nih, jangan sampai kedengeran ya, ntar pada datang gitu. Orang Indonesia kerja kagak, dengar doang, dapat uang denger. Nikmatnya orang Indonesia tuh baik hati. Makanya kalau di Indonesia nih korupsi berjamaah rame-rame karena dengar aja dapat. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat dan mereka saling berbisik-bisik. Ada akhlak yang mulia diajarin sama Rasulullah SAW. Ayo bunda nanti cari hadisnya. Idza kuntum salasan fala yatanajasnani dunal ahur. Kalau lagi bertiga atau kalau lagi rame-rame, jangan dua orang saling berbisik, nggak ngajak yang lain. Hatta takhtalitu bin nas sehingga obrolan itu bisa kedengaran sama orang. Karena itu akan membuat yang kagak diajak ngobrol, yang gak diajak bisik-bisik jadi sedih. Kalau lagi rame-rame, bertiga minimal, maka jangan saling bisik-bisik. Dan berbisik-bisik itu bukan akhlaknya Islam. Cari itu Maya Bunda. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Jadi bisik-bisik. Kalau dalam surat Al-Mujadilah, surat 58, Ayah Bunda bakal tahu tuh di ayat 8, 9, 10. Nggak boleh saling berbisik-bisik dalam dalam kemaksiatan, dalam melawan Rasul nggak boleh.
Dan yang suka bisik-bisik itu najwa. Nah dibuka ya dan surah Mujadilah disebut najwa. Berbisik-bisik dalam kebatilan, bisik-bisik dalam maksiat pada Allah dan Rasul. Nanti lihat. Dan di 3 ayat ini diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh berbisik-bisik dalam hal yang kayak begitu. Najwa. Karenanya saya masih berpikir apa yang membuat Al-Habib Profesor Dr. Kolesia ngasih nama anaknya Najwa. Padahal konotasinya sama Allah dikasih negatif tuh di ayat itu. Barangkali ilmu saya yang belum nyampe kenapa ngasih nama anaknya Najwa. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akhlak Islam diajarkan sama Rasulullah SAW. Kalau kalian 3 atau lagi rame-rame, jangan 2 orang berbisik. Hingga bagusnya bercampur sama semua orang ngobrol. Karena itu akan membuat yang nggak diajak ngobrol jadi sedih. Hadisnya muttafaqun alaih. Itu yang pertama ya bunda, berbisik-bisik. Bagaimana kalau berbisik-bisiknya niatnya kebaikan, Mas Bob? Nah, kalau kebaikan boleh niatkan. Tapi kalau niatnya untuk keburukan tidak diperkenankan, nggak boleh. La yadkhulanna hal yawma alaikum miskin, dan jangan sampai datang kepada kalian ke kebun orang-orang miskin. Ya bunda, bagi orang-orang yang nggak ngerti, kumpul sama orang miskin itu beban. Tapi bagi orang yang ngerti, kumpul sama orang miskin itu berkah. Rasulullah SAW bilang, "Hubungi duafa, kalau mau nyari aku, cari di tengah-tengah orang duafa. Kalau kalian mau cari aku di tengah-tengah orang duafa. Fa innama tunsorun wa turzakun biduafaikum." Kalian itu bisa dapat pertolongan Allah. Kalian itu bisa mendapatkan keberlimpahan rezeki karena ada orang-orang duafa di antara kalian. Ini kalau belum ngerti maka gak nyampe otak. Tapi kalau dia jalanin, dia nikmatin, dia ketemu tuh mana sesungguhnya. Oh iya benar. Kita ini bisa berjaya, bisa terhormat, bisa dapat berlimpahan rezeki dari Allah karena ada orang-orang duafa, orang miskin di tengah-tengah kita. Apalagi kalau doa-doa mereka itu Masya Allah. Doa-doa mereka dijabah. Maka meskipun sedikit, apalagi banyak kalau kita nolong sama orang miskin, duafa, kalau mereka doa tuh, waduh, Insya Allah. Cari aku di antara orang-orang duafa, kata Rasul. Bukan di antara para aristokrat, di antara para pembesar, bukan di istana cari aku. Nyarinya di tengah-tengah orang duafa cari aku. Dan Rasulullah SAW juga amat berkeinginan tuh dalam doa beliau, ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kenapa? Karena itu adalah tangisannya sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, bahwa sebelum wafat dia nangis karena banyak hartanya. Dan dia pernah dengar Rasulullah SAW bilang bahwa orang-orang miskin dan orang-orang kaya, orang-orang miskin mendahului hisab 50 tahun.
Jadi hisapnya itu orang miskin enteng, gampang, cepat. Nah, ini nggak disukai sama orang-orang pemilik kebun. Karena itu ya Bunda sekarang berlatih mencintai miskin, mencintai duafa, mencintai anak-anak yatim, berlatih. Karena itu jalan menuju surga Allah, mendapatkan keridhaan. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Yatiman za maqrabah. Au miskinan da matrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham. Perhatiin sama ayah bunda tuh ayat menuju surga Allah yang mendaki lagi sukar. Pesannya Allah itu tolongin orang-orang kayak begitu. Duafa, yatim, miskin. Jadi bagi mereka yang ngerti jalan menuju surga tuh gampang banget. Didoain sama orang miskin, luar biasa dahsyat. Kita nih banyak yang nggak ngerti. Kadang-kadang bahkan orang yang berilmu, beriman, hebat seperti seorang sahabat aja nggak ngerti. Duduk sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul pengen ngajarin dengan contoh. Ada seorang miskin lewat di depan Rasul, di depan sahabat ini. Rasul nanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka kemudian sahabat itu menjawab, dialog bersama Rasul. Ah, dia sama Rasul. Kalau ngomong gak ada yang dengerin. Ini. Kalau ngelamar kagak ada yang mau ngasih anaknya. Gitu. Nggak dipandang sama orang karena miskin. Nggak lama lewat lagi. Orang yang kaya dari pakaiannya, dari kendaraannya. Menurut kamu yang ini gimana? Kata Rasul. Nah, dia mah jangan ngomong kentut aja didengerin Rasul. Kata seperti kalimatnya Jack Ma tuh. Orang kaya tuh kentut aja jadi berita. Kalau ngomong didengerin, kalau dia ngasih syafaat pasti diterima. Kalau dia ngelamar, siapa yang nolak? Mau kawin berapa kali juga boleh orang kaya. Maka kemudian Rasulullah SAW ngebenerin perspektif sahabatnya ini. Bahwa orang yang miskin tadi itu, dia jauh lebih hebat dibanding orang yang kaya. Nah dia pun udah cari itu hadisnya. Pahamin bahwa bukan kekayaan, bukan kemiskinan. Tapi bagaimana cara kita untuk tawakal, ibadah, takarub sama Allah. Itu yang penting. Karena ketahuilah ya Bunda, banyak orang yang kaya maupun miskin, mereka aja nggak ngerti kenapa jadi kaya, jadi miskin mereka nggak. Termasuk kita juga nggak ngerti kenapa segini status kita. Karena ada orang yang mau dia ikhtiar 24 jam dalam sehari, dia kerja pondang-panting segitu-segitu aja. Ada yang bangunnya aja males, tengah hari baru bangun, kerja juga enggak, cuma kongko-kongko doang, duitnya banyak. Maka diulang-ulang. Dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yakbir. Allah bentangkan rezeki buat hamba-hamba yang Allah suka. Dan ada juga hamba-hamba yang Allah tetapkan rezekinya. Jadi ada yang dilapangin, ada yang hanya sekedar cukup aja. Dan semuanya kita udah belajar. Semuanya itu adalah ujian. Wagadaw ala harbin qadirin. Terus mereka menghalang-halangi. Nggak membayarkan zakat. Dan padahal mereka sanggup untuk menunaikannya.
Kemarin saya udah cerita tentang bagaimana Allah akan ambil haknya dengan cara yang Allah suka. Kalau kalian tidak menunaikan. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala balik dalam tafsir surat Al-Lail. Ayah bunda masih ingat ada kisah orang yang fa'amman atau wattaqo saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Adapun orang yang suka berbagi, dia bertakwa pada Allah dan dia membenarkan janji surga, maka kami akan mudahkan jalan menuju kemudahan. Dan itu ayat diturunkan oleh Allah. Para mufasir mengatakan buat Abu Bakar itu ayat. Wa amma man bakhila wastagna, tapi orang yang pelit wastagna dan dia ngerasa cukup wa kadzdzaba bil husna dan dia nggak percaya mendustakan janji tentang surga fasaniya suruhul usra, maka kami akan mudahkan jalannya menuju kesulitan. Jadi pelit, nggak percaya, ngerasa cukup, nah itu penyakit. Ini nih, mereka sanggup untuk bayar zakat, nggak mau bayar zakat, mau ngalang-ngalangin. Dan asbabun nuzul surah Al-Lail itu ya bunda, ada orang kelaparan dan lagi jalan, tiba-tiba dia lewat sebuah kebun kurma yang rindang, banyak buahnya. Terus ada kurma yang jatuh satu, karena jatuh dia petik, diambil, dia nggak metik, diambil dia makan. Dia lalai itu, dia nggak pamit dan begitu makan disorakin, diteriakin sama pemilik kebun, ditangkap sama pemilik kebun. Padahal bukannya satu renceng, cuma satu butir kurma, ditenteng. Itu orang ngadap Rasul, pemiliknya bilang, ya Rasul, tetapkan potong tangan orang ini. Karena dia mencuri kebunku. Memangnya apa yang kamu curi? Ya Rasulullah, saya hilaf. Saya ngelihat ada satu kurma di bawah. Saya pun kelaparan, saya makan satu. Jadi saya baru tersadar begitu saya teriakin oleh orang ini. Maka kemudian Rasulullah tahu, Pak, Bu, hukum potong tangan itu kalau setara dengan seperempat dinar. Kira-kira kalau sekarang nilainya 1 juta. Tapi kalau satu buah kurma mah nggak usah. Kata Rasulullah, ya fulan tasoddaq au anfik. Wahai fulan, sedekahin aja itu, infakkan aja. Tahu nggak nih kata orang pelit nih? Biasanya orang makin kaya emang makin pelit. Atau orang ini, ya Rasul, enak aja. Kalau sekali dikasih, lama-lama tuman. Nggak bisa. Maka kemudian Rasul bilang, anfik, infakin aja. Nggak bisa ya Rasul. Anfik walakal jannah. Dan Rasul bilang, infakkan dan kau akan dapat surga. Lihat nih, dia dikasih kesempatan sama Rasul dapat surga. Terus dia ngomong begini nih. Dia mikir-mikir, dia ngomong gini. Hah? Surga? Gampang banget surga. Masa gara-gara cuma satu korma masuk surga saya gitu. Dia nggak percaya. Itu yang disebut wakadzdzaba bil husna. Dia ngeremehin janji Rasulullah tentang surga. Maka kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdiri Abu Bakar dan Abu Bakar mengatakan, "Hei, Fulan, engkau nggak percaya Rasulullah janjikan surga buat kamu. Sekarang begini, bagaimana caranya supaya aku bisa bayar itu korma yang sudah dimakan?" Maka kemudian dia mikir-mikir, kau beli aja pohonnya. Baik, kata Abu Bakar, aku akan beli. Kata Abu Bakar, berapa harganya?
Satu batang pohon kurma itu aku akan jual dengan 100 batang pohon kurma. Kalau tidak salah riwayat. Nggak pakai mikir lama tuh. Hotel Imam Rahmatullah Abu Bakar mengatakan, aku beli dengan 100 batang kurma. Satu batang kurma. Maka lihat nih, orang yang percaya sama janji Rasulullah disebut tuh ayatnya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Buat Abu Bakar. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Buat orang pelit tuh pemilik kebun. Karena itu ya Bunda, jangan terbiasa ngitung duit. Harta tuh biasain latihan infak, sedekah, wakaf, zakat. Jangan dihitung-hitung. Kenapa? Sebab baca surah Humazah. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Celaka bagi setiap orang pengumpat dan suka menghina. Siapa orang yang celaka yang mengumpat dan suka menghina itu? Alladzi jama'a malan. Orang yang suka ngumpulin duit, wa'addadah dan ngitungin. Nggak usah ada dalam pikiran, nggak usah ada dalam hati. Harta itu ya Bunda cukup di tangan. Abu Bakar kemar berinfak nggak pernah miskin. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan juga begitu. Cukup di tangan. Dan mereka-mereka itu setiap kali berinfak hartanya nambah. Mana qasamarun min sadaqah. Nggak bakal berkurang harta karena sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan yang ada kata Rasulullah nambah, nambah, nambah. 3 kali Rasulullah. Ayah bunda yang pengen nikmatin hadisnya cari. Kalau di level saya, udah nggak usah pakai dicari. Udah diyakini. Makin berinfak, makin nambah, 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 nambah. Nah, karenanya tuh ayah bunda, ini pelajaran. 3 pelajaran hari ini. Dari 3 ayat. Jangan berbisik-bisik kalau kita lagi sedang bertiga atau beramai-ramai. Karena itu bukan akhlak Islam. Yang kedua, kemuliaan dan keutamaan orang miskin. Maka benerin perspektif kita sama orang miskin. Karena Rasulullah SAW aja pengen selalu di sekeliling orang-orang miskin. Kalau kita nggak suka, aneh. Dan yang ketiga, ya benar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menghalang-halangi orang-orang miskin. Nanti kita bakal disusahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ilmu yang kalau makin dipelajari teorinya, makin susah ya benar. Tapi nggak usah pakai teori, nyemplung aja. Mencintai orang ya, mencintai yatim, duafa, orang-orang miskin. Nyemplung aja. Rendahkan dirimu di hadapan mereka. Maka kalian bakal ngerasakan berkah. Berkah kebaikan yang banyak. Dan nanti kalau sudah gaul sama mereka, orang-orang miskin, orang-orang duafa, anak-anak yatim, tadi itu kalau nggak salah Isa di rumah nanya, kalau kagak sholat, Sob, kalau ngerokok, Sob, kalau ini, Sob. Tenang, itu mah dikasih kesempatan kita mengedukasi pada mereka. Mereka begitu karena nggak ada yang ngajarin. Jadi ayah bunda duduk, ayah bunda bersama mereka, nanti mereka naik level. Aku bisa Sob, ngurusin anak yatim dua apa? Karena anak yatim biasanya nakal.
Biasanya nakal karena nggak ada yang ngurusin. Kalau ada yang meluk mereka, ada yang membelai pala mereka, mereka juga bakal hormat. Jadi mengangkat derajat mereka itu yang disebut sama Allah Subhanahu Wa Taala fakur rokobah, nggak gampang. Nah, tapi kalau kita dimudahkan Allah melakukannya, nanti segala-gala jadi mudah. Nah, kalau usah pakai teori, dipraktekin sama ya Bunda, dan insya Allah nanti keberkahan berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.